Pas itu. Tradisi. Oke. Nah, kita tahu bersama 440 tahun kemudian baru Alkitab ada yang menulis ya. Khusus perjanjian baru, Bang. Perjanjian baru memang dibukukan setelah peristiwa penyaliban. Nah, tetapi Tuhan Yesus dan para murid dan orang-orang Israel, mereka membaca yang kita sebut tanah. Apa ini? Yang kita sebut Ini sebagai perjanjian Abang lama. Christmas Silitonga. Nah, Ini saya jawab ya, Bang. Itu ajaran Unitarian. Maaf ya. Perjanjian baru. Wow, lagi nobar bidat kah? Apa sih sampai akhir? Maka tentu para pengikut Yesus mengimani dari para rasul yang mengajari kan. Murid-murid Tuhan Yesus imani karena mereka itu rasul sendiri, bukan kok jadi mereka maksud. Nih ya, kalau pembahasannya tentang patung itu tidak fundamental. Gini ya, saya kasih tahu. Kalau bahasanya patung, nggak ada orang nyembah patung, itu sebenarnya bukan jadi hal utama. Tetapi dengan mengatakan Tritunggal itu tidak perlu atau dibuang ke tong sampah, ya itu sesat. Itu sesat. Kita tuh masuk ke dalam substansinya. Patung itu nggak penting. Hancurkan patung di dunia ini pun nggak ngaruh. Karena nggak ada penyembahan terhadap patung. Itu hanya penghormatan. Honor, bukan adorable. Itu ya, tadi udah dijelasin gitu. Sama Yohanes dari Damaskus. Nah itu, sorry ya. Tetapi kalau dia menolak Yesus itu Tuhan, ya, dalam kemanusiaannya pun dia Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kemanusiaannya itu pun dijadikan Tuhan oleh keilahiannya yang satu dengan Sang Bapa, Sang Putra, dan ya Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia Tuhan. Dia Tuhan. Keilahiannya itu sudah Tuhan sejak kekal. Kemanusiaannya dijadikan satu dengan ketuhanannya dan juga jabatannya sebagai Kristus yang adalah Raja, Imam dan Nabi. Apa yang diikuti para pengikut Yesus dulu sesungguhnya semuanya tidak dibukukan dalam Alkitab di Perjanjian Baru. Betul. Lalu Lalu yang mau saya katakan bahwa kami di Katolik, ya kan, lebih kental kepada tradisi. Kami meyakini bahwa baik, tradisi, baik. Oke. Tradisi. Bapak ini bilang kami lebih kental dengan tradisi. Ini tradisi. Kalau kamu nolak tradisi, ini tradisi. Ini tradisi tulisan. Kamu kira ini apa? Ini apa? Ini tradisi nih, paradoksis. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Jadi kalau ada gereja-gereja yang anti tradisi, buanglah kitab suci kau. Karena kitab suci itu tradisi. Itu adalah paradoksis, ajaran tertulis yang dilakukan turun-temurun. Lu gimana kalian ini? Memahami arti tradisi aja nggak mau. Saya gambar. Menurut Anda, bahwa coba Abang lihat gambar yang di layar, Bang. Oke. Menurut Abang, apa yang ada di gambar ini berasal dari tradisi, betul? Nah, kita lihat dulu spesifik gambar itu apa. Itu, sudah kelihatan yang di gambar itu? Ya, ada Hati-hati orang Bun, jongosnya Setuju. radikal daripada kardus. Memang, saya paham itu. Ya, sudah saya pahami, nggak masalah. Ya karena memang itu satu-satunya cara mereka untuk jualan agama. Ya. Apalagi yang nanti ini itu apa namanya? berkembang. Yang membelanya ini yang nggak tahu apa-apa. Ya, teman-teman ini ya. Ini untuk 200 orang di sini ya, saya katakan ya. Poin yang menolak tentang Tritunggal itu bukan ajaran Kristen. Semua orang Kristen itu dogma utamanya itu Tritunggal. Jadi kalau ada yang mengaku Kristen tetapi tidak menggunakan dogma Tritunggal, itu bukan Kristen. Ya, itu adalah sempalan itu ya. Itu penumpang gelap. Itu ya. Apalagi yang tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan dengan satu pribadi, dengan satu hipostasis dan 2 kodrat, itu juga dikatakan sesat. Ya. Jadi ya, saya kasih tahu kalian ya. Nih, ajaran-ajaran bidat yang sudah dianatema, yang sudah dibuang sama gereja. Pertama itu adalah Arianisme. Arianisme ini berkembang jadi Unitarian. Unitarian jadi Saksi Yehova. Nah, ini sudah dianatema dalam Konsili Nikea abad keempat, tahun 325. Ini sudah dibuang.
oleh gereja. Ini dinyatakan ajaran sesat, bukan ajaran para rasul. Oke. Nah, lalu ya yang juga menolak proskoneo ya, atau yang kita sebut sebagai ekaristi, itu juga tidak ya. Dia ini juga menolak bahwa Kristus Yesus itu melakukan perjamuan gitu, dan dia mengatakan ini adalah tubuh dan darahnya. Ya, jadi kalian bisa melihat itu. Kalau sudah terindikasi dia menolak ajaran Tritunggal, jauhi. Kalau sudah terindikasi dia menolak ya Kristus itu adalah Tuhan, salve Pak Antoni, ya, itu langsung dibuang aja. Yang mengatakan Yesus Tuhan dan bukan Tuhan, itu bukan Kristen. Yesus itu Tuhan. Ya, yang satu dalam keilahiannya, kemanusiaannya itu dijadikan Tuhan oleh keilahiannya. Kisah Para Rasul 2 ayat berapa itu? Ayat 36. Sorry ya teman-teman ya, saya ya, kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu bukan Kristen. Itu RT 6. Cuman RT 6 yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Atau ajaran lain, itu tadi Unitarian, SSY itu tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Jadi kalian sudah tahu rum-rum mana yang mengusung iman Kristen. Maaf ya, jangan salah paham, karena bukan saya membidatkan atau bukan saya yang menganatema, tetapi memang ajaran ini sudah dianatema oleh para apa ya? Oleh gereja mula-mula, gereja perdana. Gitu ya. Sorry ya teman-teman, tenang aja teman-teman. Nanti dulu juga Oneness itu kita hajar habis-habisan kok. Ya, nggak ada itu selain daripada Yesus adalah Tuhan, yang menolak ketuhanannya Yesus ya dalam satu hipostasisnya, itu bukan Kristen. Kak, bener nggak kalau kita masuk Kristen satu keluarga diselamatkan? Iyalah, diselamatkanlah melalui pemberitaan kamu. Ya, bukan pula kamu sudah Kristen tiba-tiba mama bapak kau juga selamat tapi dia tidak kamu yakinkan kepada Kristus. Nah, itu salah. Gitu. Ya. Kalau mesianik gimana, Bun? Mesianik itu bukan Kristen. Bukan. Tanya aja. Narasi-narasi apa aja nanti saya luruskan di sini. Serius. Ya, siapa saja yang menolak Tritunggal itu bukan Kristen. Karena semua Kristen di dunia ini semuanya itu berpemaham Tritunggal. Gitu, ya. Kan apa ini? Iyalah. Enggak, ajarannya loh yang dibuang ke tong sampah itu ajarannya. Ajarannya itu memang sudah lama dianatema oleh gereja. Kita tidak bicara pribadi, kita tidak bicara personal, tetapi kita bicara ajaran. Ngerti nggak? Dogma. Kalian ngerti nggak sih? Paham. Ngerti nggak? Sudah? Ya. Makanya dikatakan Unitarianisme. Isme itu adalah ajarannya. Gitu. Oke, teman-teman ya. Loh, semua itu udah lama dianatema itu. Ajaran itu. Siapa namanya? Ajarannya itu ya, Jeki Jebua. Itu sudah lama sekali itu ditinggalkan. Jadi kalau masih ada juga yang mau berpemahaman seperti itu, ya ingat ya 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Ya kamu sudah ya, kamu mengikuti jalan-jalan orang sesat itu dan kamu akan binasa. Kalau kamu mengikuti ajaran sesat, kamu binasa. Itu. Paham teman-teman semuanya? Timur dekat purba, Bun. Gak ada timur dekat purba. Memang manusia purba. Apa Pak Antoni? Memang seperti itu. Itu kan kita ya sudah secara pasti kita itu menghormati orang-orang kudus melalui benda-benda kudus, tetapi itu bukan penyembahan, itu dikatakan honor atau menghormati. Penyembahan itu hanya kepada Sang Tritunggal Maha Kudus, dan itu sebenarnya tidak fundamental sih. Tentang patung-patung atau ikon-ikon itu tidak fundamental. Karena saya paham orang Kristen Katolik itu menyembah Sang Tritunggal Maha Kudus. Bukan menyembah manusia. Bukan menyembah patung juga. Orang Kristen kok nyembah patung, nggak ada itu. Itu hanya ini. Itu kayak apa sih namanya? Ikonnya aja gitu loh. Ya, teman-teman hati-hati dengan ajaran-ajaran yang sekarang ini yang tidak diajarkan Rasul, tidak usah diterima.
Ya, kita fokus kepada ajaran yang apostolik, yang katolik dan yang apostolik. Karena di dalam pengakuan iman kan, aku percaya satu gereja yang kudus, yang katolik dan yang apostolik. Yang katolik maksudnya yang menyeluruh, yang apostolik artinya yang bersumber dari para rasul. Nggak diabaikan aja Pak Antoni. Saran aku, nanti juga ini sendiri kok. Itu loh. Nanti juga ini sendiri kok, reda sendiri. Kalau yang namanya fitnahan itu, ya kita sebenarnya diam saja pun nanti akan terbukti gitu. Gitu loh. Berkah dalam juga Bang Johan. Harus berhikmat maksudnya Komal. Gini loh, orang-orang yang masih memperdebatkan tentang patung atau ikonoklasme itu kan sudah dipulihkan dan penyembahan kita tidak pada di situ, ya kan? Tidak pada benda-benda kudus itu, tetapi Allah itu hadir melalui materi. Allah yang in materi hadir melalui materi. Jadi kita tidak menyembah materi, melainkan kita menyembah pencipta dari materi yang sudah inkarnasi menjadi materi. Itu. Ya, sama seperti waktu Allah menampakkan diri kepada Musa dalam semak yang tidak terbakar. Apakah kita mengatakan semak yang tidak terbakar itu adalah Allah? Kan tidak. Dan itu materi kan? Semak yang tidak terbakar itu ketika Allah menampakkan diri dalam rupa manusia. Nah, apakah manusia itu yang kita sembah? Apakah manusia itu yang disembah Abraham? Kan tidak. Gitu loh. Ketika dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu melalui materi. Ya, melalui sesuatu yang fisikal, yang ciptaan gitu loh. Jadi apapun itu, kalau kita bisa menjelaskan, kita sebenarnya tidak perlu gusar untuk hal itu. Dia kan sudah menyatakan dirinya. Makanya kan kemarin saya bilang kan, apa yang kita lihat? Waktu Allah membelah lautan, yang kita lihat Musa yang adalah ciptaan dengan tongkatnya membelah lautan. Apakah Musa dengan tongkatnya yang membelah lautan? Saya percaya yang membelah itu adalah Allah. Kan gitu kan? Ya, waktu Rasul ini yang disebut apa? Misteri ilahi. Jadi keilahian Allah itu kita lihat, kita saksikan melalui perbuatannya. Gitu. Melalui perbuatannya dengan benda-benda yang materi. Gitu. Jadi apakah menurut kalian tongkat Musa lah yang membelah lautan itu, atau Musa yang membelah lautan itu, atau Allah yang membelah lautan itu? Karena mukjizat itu punya Allah, kuasa itu punya Allah, bukan punya manusia. Gitu loh. Jadi Allah itu hadir melalui materi. Sampai sini paham kan teman-teman Kristen ya? Kalau kalian bisa menjelaskan ini, harusnya kalian tidak gusar. Oke, teman-teman paham ya? Teman-teman paham. Jadi, apakah kalian menyembah patung? Tidak. Kenapa kalian mensujutinya? Kami mensujuti Allah yang datang dalam materi. Selesai. Begitu. Enggak usah aneh-aneh lagi. Gitu loh.